inisiasi SPF, di mana dengan proses inisiasi menyusui pada bayi baru lahir. Untuk ujian kecil yang perlu disiapkan untuk inisiasi menyusui ini yaitu membuka beberapa alat. Alat yang diperlukan yaitu adalah handuk untuk melakukan bayi, kain, dan topi bayi. Jika alat sudah disiapkan untuk melakukan inisiasi menyusui dini, maka selanjutnya adalah tindakan untuk membantu ibu inisiasi menyusui pada bayi baru lahir. Selamat pagi Ibu. Ini adiknya sudah lahir ya Bu ya. Saya taruh ini sebentar. Nah Ibu, di sini perkenalkan nama saya Bidan Rizka. Bidan bekerja pada pagi hari ini yang membantu persalinan Ibu tadi ya Bu ya. Tadi persalinannya udah dibantu dan didampingi dengan suami ya Bu ya, berjalan lancar. Ini adiknya yang sudah lahir akan dilakukan tindakan IMD atau inisiasi menyusui dini, di mana tujuannya itu untuk melakukan kontak kulit ibu dan adik. Nah nanti di situ agar adik menemukan puting susu ibu gitu. Jadi untuk proses kontak kulit langsung dan ada ikatan batin langsung dengan ibu seperti itu. Dari yang saya jelaskan ada yang tanyakan? Sudah ada Bu. Udah sedia, udah bersetuju ya Bu ya dilakukan IMD. Jika sudah, saya sudah ganti sarung tangan dan bersih ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengeringkan adiknya. Saya keringkan adiknya kecuali tangan, saya bersihkan. Sudah saya bersihkan. Kemudian saya setelah dipotong jepit tali pusat sudah dilakukan ya tadi Bu. Alat 3, kemudian saya akan melanjutkan untuk melakukan IMD. Mohon maaf bisa dibuka perutnya, buka lainnya. Kemudian meletakkan adik di atas perut ibu, di bawah puting pas, dan pastikan kepala tidak menutupi hidung dan proses pernapasan masih berjalan lancar. Untuk kain yang kotor letakkan di disinfektan. Setelah itu memastikan untuk keadaan adik dalam keadaan baik, kemudian diselimuti, kemudian menganjurkan ibu untuk memegang dan memeluk bayinya dan memastikan pernapasan adik tidak tertutup. Nah kemudian setelah itu kita mengevaluasi selama IMD itu setiap dengan 15 menit. 15 menit kita evaluasi bagaimana keadaan adik, pencapaian putingnya sudah atau belum, berhasil atau belum. Kemudian kita juga keadaan umum adik kita pantau setiap 15 menit ya Bu ya. Setelah kita pantau selama 1 jam, nanti ketika ada keluhan, ibu boleh panggil petugas gitu ya Bu ya. Gitu. Dan memastikan keadaan suhu tubuh, nadi, dan respirasi adik dalam keadaan normal dalam pemantauan IMD. Pemantauan IMD dilakukan, kemudian melanjutkan untuk pelepasan plasenta. Setelah itu 1 jam telah dilakukan pemantauan IMD dan adik berhasil dalam pencapaian IMD-nya, yaitu berhasil menemukan puting susu seperti itu. Kemudian untuk pasca IMD, kemudian kita menanyakan pada ibu, ini kan sudah berhasil adiknya untuk pencapaian putingnya ataupun bisa menghisap dengan baik ya Bu ya. Nah di sini sudah dilakukan IMD, saya ambil adiknya dan lakukan lanjut pemeriksaan fisik yang lainnya. Kemudian nanti jika ada keluhan ibu bisa panggil lagi gitu. Setiap pasca IMD kita tetap pantau setiap 15 menit untuk keadaan fisik dan keadaan umum adiknya seperti itu ya Bu ya. Setelah dilakukan IMD semuanya sudah berhasil, kemudian kita mengurus untuk pemeriksaan fisik adiknya dan ibu tetap diobservasi selama 2 jam untuk masa nifasnya. Untuk selanjutnya dilakukan dokumentasi, yaitu dengan bentuk SOAP, data subjektif, objektif, analisa, dan implementasi. Terima kasih. Panas banget sih ini. Kalau Bun, aku ndredeg kayak rada ganti. Nah ini gini kira teman. Untuk dokumentasi pada asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Nyonya M umur 0 jam dengan inisiasi menyusui dini atau IMD di PMB Hasanah. Untuk tempat praktek, tanggal, dan identitas semua sudah tertulis di data identitas asuhan kebidanan. Kemudian untuk SOAP atau data subjektif yaitu Nyonya M umur 25 tahun,
P1A0 baru saja melahirkan bayinya 1 menit yang lalu secara spontan. Saat persalinan tidak ada kendala apapun dan tidak terjadi komplikasi. Darah yang keluar dalam batas normal. Nah, kemudian di sini untuk data objektif terdapat dari keadaan umum, tonus otot kuat, warna kulit kemerahan, tangisan bayi atau refleks penangis kuat dan baik, dan untuk skornya sendiri dengan nilai 9. Nah, untuk selanjutnya kita menganalisa. Dari data analisanya disebutkan bahwa bayi Nyonya M umur 0 jam fisiologis dengan inisiasi menyusui dini. Kemudian untuk data implementasi, di sini kita memberitahu ibu bahwa bayinya sudah lahir dengan keadaan sehat dan evaluasi ibu mengerti dan senang mendengarnya. Kemudian untuk implementasi yang kedua, menjelaskan kepada ibu bahwa bayinya telah dilakukan pemotongan tali pusat dan telah dijepit atau ditali dengan benang tali pusat. Kemudian evaluasi ibu mengerti dan bersedia untuk dilakukan tindakan lainnya. Kemudian untuk implementasi yang ketiga, membantu ibu akan dilakukan tindakan IMD, yaitu inisiasi menyusui dini, serta menjelaskan tujuan dilakukannya IMD. Untuk evaluasi ibu mengerti dan bersedia bahwa akan dilakukannya IMD. Untuk kemudian selanjutnya yaitu melakukan tindakan IMD. Yang pertama dari mencuci tangan, kemudian mengeringkan, meletakkan bayi, kemudian menaruh topi di kepala bayi, kemudian meminta ibu untuk memeluk bayinya, menyelimuti bayi, kemudian membiarkan bayi mencari dan menemukan puting selama 1 jam dilakukan IMD. Dan setelah dilakukan IMD, kita mencuci tangan, kemudian melakukan pemantauan setiap 15 menit selama IMD dengan mengamati posisi dan menilai warna kulit. Kemudian melakukan pemantauan pasca IMD juga setiap 15 menit dengan menilai kondisi bayinya. Setelah itu kita memperhatikan juga keberhasilan bayi dalam menemukan puting susu pada ibu. Kemudian kita menganjurkan kepada ibu untuk melapor ke petugas jika ada keluhan. Evaluasi ibu mengerti dan bersedia. Setelah itu kita melakukan dokumentasi, dan evaluasi dokumentasi telah dilakukan. Nah, berikut adalah ASKEP atau asuhan kebidanan pada bayi baru lahir pada Nyonya M umur 0 jam. Jadi semuanya dalam keadaan fisiologis dan IMD telah dilakukan.